Robot trading ATG adalah sebuah kasus yang luar biasa dibanding dengan robot trading sejenis. Kenapa? Karena korbannya tidak hanya dari Indonesia, ada dari Amerika, dari Prancis, dari Rusia, dan bahkan ketika sampai pada titik ini di mana Wahyu Kenso sudah masuk penjara, dan kemudian ada juga Bayu Walker, kemudian ada Raymond, tapi masih banyak sekali pendukungnya, udah rasanya kayak dicuci otak gitu kan. Ini menarik ini. Apakah ada organisasi satanik di balik keberadaan ATG? Nah, kita akan bahas seperti ini. Tapi yang perlu Anda tahu, jangan lupa subscribe dulu di sini. Ini penting. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, kembali bersama saya Roy Sakti dengan sandal luar biasa ini. Ini sandal saya nyari lagi nggak ada loh sandal kayak gini ini ya. Nah kali ini saya akan membahas ATG sambil kita nunggu perkembangan kasus ATG ini. Belum ada perkembangan terbaru, cuman tinggal Bayu Walker sudah ketangkep di Barreskrim, tapi belum ada update. Nah kita akan membahas yang menarik. Ini yang sebenarnya yang jarang diluput. Kita melihat kenapa ya ini ATG ini orangnya kok kayak sekte gitu ya teman-teman ya. Sudah di nggak WD 1,5 tahun masih percaya aja. Apalagi Nabi Gilang ya kan. Nah itu kan penghasut Gilang bahwa ATG akan kembali normal. Kapten ATG tidak musnah tapi redup apa ya, gue lupa ya kan. Dan dengan si Gilang yang selalu menghembuskan informasi-informasi menyesatkan, bahkan katanya bahwa kalau kita ngisi Google Form nanti ATG ini akan kembali, uang akan dibayar oleh Wahyu Kenso. Kenapa kok nggak dari kemarin? Kan ini udah 1,5 tahun gitu loh. Otak dipakai. Yang lucunya lagi ya teman-teman ya, di ATG ini menarik ya kan. Saya banyak mendapatkan beberapa ancaman sampai pembunuhan terhadap saya, terhadap keluarga saya, dan itu sama orang Prancis teman-teman. Jadi banyak bule-bule tolong idiot pendukung ATG ini, dan mereka masih merasa bahwa ATG ini adalah real trading. Dari titik ini gue merasa bersyukur. Ternyata kita bangsa Indonesia nggak bodoh-bodoh amat. Yang lebih bodoh itu banyak. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Para bule-bule ini bisa percaya sampai seperti itunya terhadap ATG. Padahal kawan-kawan kalau kita lihat ATG itu cuma satu robot trading di antara robot trading yang lain. Ada Net89, ada DNA Pro, ada Fahrenheit, ada Viral Blast, ada EvoTrade. Tapi yang luar biasa dari jaringan Wahyu Kenso CS ini bisa menembus pasar Amerika, Eropa, kemudian Rusia. Saya ini antara bangga dan malu teman-teman. Bangga kenapa? Akhirnya karya anak bangsa ini diakuin. Banyak orang-orang luar yang terpikat dengan produk anak bangsa. Malunya kenapa? Ternyata ini skema Ponzi ya. Jadi, tapi kenapa bisa seperti itu? Itu yang menarik teman-teman. Ini kasus berbeda loh. Kayak Net89 ada luar negeri tapi nggak se-diehard itu, apalagi kayak DNA Pro itu lebih condong orang-orang di gereja apa segala. Kemudian yang lain-lainnya juga akhirnya ketika ketangkep ya sudah gitu loh. Ya tetap ada 1-2 yang pro, tapi ATG ini seperti kayak sekte teman-teman. Kalah agama itu sampai kalah. Jadi dan memuja Wahyu Kenso itu waduh. Ini luar biasa. Nah, jadi ini pertanyaan yang selalu ada di dalam saya. Apa yang terjadi dengan ATG ini? Wahyu Kenso ini mempunyai sihir apa? Kok bisa menyihir banyak orang dan ilmu peletnya tembus sampai luar negeri? Wah. Padahal kalau penglaris ya kan, penglaris itu biasanya ya. Penglaris misalnya kan rumah makan penglaris itu kan. Ya. Kadang-kadang kita lihat ya kan, oh penglaris di sini, tapi kan masa dia bisa tembus McDonald dan KFC? Kan ya enggak gitu. Tapi ini sihirnya Wahyu Kenso itu begitu sampai tembus luar negeri. Saya mencurigai ada sesuatu di balik ATG ini. Ya, ada kekuatan yang besar itu. Saya udah lama merasa ini kok ada yang aneh. Makanya
saya termasuk orang yang setia dengan ATG karena saya merasa ini ada sesuatu yang aneh. Ada udang di balik bakwan di situ. Apa itu kan? Nah, sampai pada akhirnya ketika kasus Wahyu Tengso ketangkap dan waktu itu ada percakapan di grup Simanke, tiba-tiba ada orang gak tahu dari siapa ya memposting sebuah gambar ini. Nah, dan kalau Anda lihat ini adalah gambar Baphomet. Ini adalah salah satu cabang dari okultisme satanik, ya kan? Ini adalah dewa berhala yang dipuja oleh para orang-orang penganut satanik. Ya, selama ini kan kita tahu dengan channelnya satanik ini kan kayak sekedar sebuah fairy tale, ya kan? Kita tidak pernah melihat orangnya seperti apa, nggak pernah ada dia bergerak di belakang layar. Ya, ini antara halusinasi atau kebenaran, ya kita nggak tahu. Saya biasanya mendengar ini dari cerita-ceritanya Mongol Stress ya tentang satanik seperti apa. Artinya mereka ini adalah grup-grup penyembah setan. Lah kenapa mereka menyembah setan kok nggak menyembah Tuhan? Karena apa? Ada janji kekayaan, penglaris, ya. Dan sebenarnya ini juga mirip-mirip juga dengan orang-orang yang sudah menjual jiwanya kepada iblis, ya, dengan bentuk pesugihan, yaitu lewat perdukunan dan lain-lainnya. Tapi saya bukan ahli di bidang satan, jadi saya nggak tahu cabang-cabangnya seperti apa, ya. Nah, begitu saya melihat gambar ini, saya merasa ada yang familiar. Ini gambar saya nggak pernah, ya cuma sekilas lah, tapi ada yang familiar. Apa yang familiar? Ternyata ketika Anda lihat dari gambar ini, Anda lihat simbol yang ada di tangannya. Nah, Anda lihat ini ya kan, simbol yang ada di tangannya. Nah, kenapa saya menjadi familiar dengan gambar ini? Karena logo yang sama, yaitu seperti ini. Ini adalah logo dari teman-teman dari member ATG. Anda lihat aja ini. Ini ada si Wahyu Kenso beserta kaki tangannya, kesayangannya, Verly, ya kan, dengan Sigo ini. Kemudian ada ini para member dan leader semua kayak begini. Dan bahkan yang menarik adalah saya udah sebarkan ini di grup tele ya teman-teman, di update tele. Tapi kemudian ada member-member yang membuat tanggar save ATG dengan bangganya membuat logo-logo satanik seperti ini. Dan ini vulgar teman-teman, ini ada vulgar sekali. Nah pertanyaannya apakah ini sebuah kebetulan atau tidak? Kalau logo begini kan jelas gitu loh kan. Kenapa? Nah yang menarik ini adalah apa? Kan ATG, kalau biasanya kalau kita lihat ya teman-teman ya, memang ciri-ciri ponzi itu selalu mempunyai logo-logo masing-masing. Tapi masih nyambung teman-teman. Kayak contoh, ini adalah salah satu Mafrodi ya kan. Logonya pasti begini, Anda lihat nih. Nah, Anda lihat nih, ini si Bayu Walker dulu kan ex Mafrodi kan. Kalau begini kan jelas nih, ini M ya kan jelas ya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah kalau logonya kayak begini teman-teman. ATG. Korelasinya apa? Ini kan V gini ya, ini V kayak pistol, ya kan pistol anunya 2 gini kan, V. Kalau ATG mungkin A begini atau T atau G. Tapi kalau begini sama ATG ini loh, hubungan korelasi simbolnya ini simbol apa gitu loh. Maksudnya apa ini? Silakan member ATG mengklarifikasi di komen ataupun kalau ada tidak setuju dengan pendapat saya silakan bikin video. Mungkin Wahyu Kenso di penjara sambil bikin video bahwa ini bukan logo satanik. Saya terbuka. Ya, silakan. Kan ini baru istilahnya kan dugaan teman-teman ya. Tapi ini saya mau tanya pada teman untuk menggali akal sehat Anda. Apa hubungannya ATG dengan Vogo ini itu apa hubungannya kawan-kawan? Inilah Anda harus tahu. Nah, dan berdasarkan beberapa interview saya dengan orang terdekat, saya Wahyu Kenso, diduga ya kan berdasarkan cerita dia bahwa memang Wahyu Kenso itu sukanya main dukun terakhir-terakhir ini. Saya tidak perlu membahas ya siapa orangnya, tapi adalah orang yang circle terdekatnya. Nah pertanyaannya adalah, saya selalu mengutip adalah, kita harus melihat nabi-nabi palsu itu dari buahnya. Karena saya servernya server Katolik teman-teman. Jadi kan referensi saya Bible ya. Nah
Di Bible itu ada, kita harus melihat nabi-nabi palsu itu dari buahnya. Nah, kalau kita lihat ya, mereka-mereka ini para pemuja ponsi ya, pemuja-pemuja ponsi ini adalah mereka-mereka ini orang-orang yang sangat memuja harta, sangat memuja cuan ya. Kalau di orang Kristen namanya ini pemuja mamon. Ya, hartanya, dewanya itu adalah cuan itu teman-teman. Mungkin mereka sudah digelapkan oleh duduk diam dapat duit selama 2 tahun di pandemi dengan cuan ATG yang membuat mereka lupa segalanya. Mereka lupa Tuhannya. Yang ada adalah cuan-cuan cair duit gitu kan. Sampai gak nalar saya ngomong. Karena apa? Ketika ATG stop bayar 1,5 tahun, mereka masih percaya teman-teman. Padahal bukti-bukti bahwa Wahyu Kenso adalah seorang penipu itu udah di mana-mana. Saya berbicara ini berdasarkan, Anda lihat aja kan seperti Detik, kemudian Kompas, hampir semua. Bahkan ada di South Morning China Post itu ya. Itu udah masuk berita internasional, Anda bisa cek di sini teman-teman. Tapi mereka masih percaya bahwa menganggap bahwa itu setan-setan. Ini udah kayak sekte teman-teman. Dan para penghasutnya itu begitu bebal ya, saya nggak tahu nih. Artinya ketika saya menuduh ada grup satanik di situ ya kelihatannya walaupun saya tidak bisa membuktikan ya, tapi berdasarkan dari aura-auranya kan mereka mencari cuan gitu ya kan, menyembah harta, mencari kekayaan. Ya kira-kira sama ya. Nah, saya yakin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, tapi kemudian teman-teman ya dalam perjalanan ya saya sering ngobrol dengan si Olive ya kan, mantan pemujanya Wahyu Kenso juga yang dulu membackup Kenso ya kan. Saya tanya sama si Olive, kamu itu kok bisa percaya sama dia? Dia bilang aku juga nggak tahu ya, kayak kesirep gitu kan, karena pelet itu katanya begitu ya. Tapi dari situlah ada ada fakta menarik lagi yang bisa membuktikan bahwa ini ada dua event yang berbeda tapi sangat korelasinya sangat jelas dan bisa istilahnya memperkuat analisa saya. Oke lah, Anda percaya ini hanya kebetulan. Ya, ini ada kebetulan. Logo kayak begini adalah ini logo Wahyu Kenso, ya kan? Ini adalah logo kelamin yang cabangnya 2. Bisa gitu kayak gitu ya teman-temannya. Atau logo kemenangan, victory. Oke ya. Kita lihat ya. Nah, tapi ada satu lagi fakta yang menarik yang membuat hubungan antara ATG dan satanik ini sangat erat sekali. Dari mana? Ya, kita tahu teman-teman bahwa Wahyu Kenso selain membuat robot trading ATG, dia juga membuat bisnis-bisnis yang lain dan dia membeli bisnis dan membuat bisnis yang lain mungkin sebagai cangkangnya. Dan ada salah satu bisnisnya yang menarik yaitu bisnis susu. Ya, susu fitness, whey protein. Ya. Dan yang menarik adalah produk bisnisnya whey protein ini namanya adalah Legion, ya kan? Legion.id. Wah. Memang kalau secara harafiah Legion itu adalah tentara Romawi, ya kan? Secara harafiah itu Legion of Army adalah tentara Romawi, ya. Ngarahnya sekali begitu kan, seolah-olah kayak prajurit Yunani yang kuat, ya kan? Karena di merek-mereknya ada yang probos apa-apa gitu ya, mengarahnya seperti itu. Tapi yang menarik, kata Legion berdasarkan server saya di Bible. Legion itu adalah simbol kumpulan setan. Kata Legion sendiri itu terjadi ketika Yesus Kristus ataupun orang-orang kawan-kawan muslim yang berbicara Isa Al-Masih, ya kan? Dia sedang mengusir setan yang dari orang yang kesurupan. Kira-kira begitu ya. Saya bukan pendeta, walaupun saya Katolik tapi memang jarang ke gereja, tapi ya kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Ya. Nah, jadi suatu ketika adalah Yesus mengusir setan dari orang kesurupan. Ternyata setannya nggak cuma satu, tapi banyak dan itu tergabung dengan yang namanya Legion. Dan kisah Legion ini juga ada filmnya. Anda bisa cek ya, film Legion itu. Dan itu adalah
Yang dimaksud legion itu adalah kumpulan iblis ataupun setan. Karena setan nggak satu, ada banyak, makanya dia bilangnya legion. Nah pertanyaannya ya, kalau kita melihat fakta legion mungkin kebetulan ya. Tapi begitu kita mau ATG dan kemudian dengan logo yang seperti ininya, yaitu dengan simbol ini ada dua kebetulan yang sangat kebetulan sekali gitu loh. Kenapa kok nggak bikin juara ataupun nggak bikin ATG atau Pansaka gitu loh khususnya? Kenapa pakai legion? Ini ada dua fakta menarik yang menuntun pada satu fakta bahwa ATG kalaupun bukan anggota satanik tapi akan di backup dengan satanik. Itulah mungkin bisa menjadi alasan kenapa korban ATG ini bisa jadi sampai Amerika, sampai Rusia, Perancis. Karena bisa jadi hasil dari ATG ini masuk kepada organisasi tersebut untuk membiayai organisasi tersebut berkembang. Who knows, kita nggak tahu. Nah, silakan Anda menyimpulkan apakah dua fakta ini sekedar kebetulan atau memang berhubungan. Seperti yang kita ketahui kemarin ada kasus ya kan, patung Bunda Maria aja pas bulan puasa ditutupin gitu kan, geger. Padahal itu servernya sama ya kan. Nah, kita menganut ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang jelas-jelas satanik, teman-teman. Satanik loh ini teman-teman. Bukan ateis lagi loh. Kalau ateis nggak percaya Tuhan. Kalau ini dipercaya musuhnya Tuhan, teman-teman. Anda belain begitu aja dan Anda biarin gitu aja. Kalau Anda merasa tidak terusik, berarti jangan-jangan Anda termasuk di dalamnya.